Ketua KPK Firly Bahuri tak tinggal diam, siap melawan. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Pihak Firly merasa keberatan dengan penetapan tersangka itu. Yang pertama kami keberatan ya, sebagai kuasa hukumnya, kami keberatan atas penetapan tersangka Pak Firly, kata kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, saat dihubungi Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Ian mengatakan penetapan tersangka Firly Bahuri terkesan dipaksakan. Dia juga mengatakan alat bukti yang disita penyidik dalam kasus tersebut tidak pernah diperlihatkan. Alasannya, 1. Itu dipaksakan, kedua, alat bukti yang menurut mereka sudah disita itu tidak pernah diperlihatkan, ujarnya. Ian menambahkan sudah berkomunikasi dengan Firly Bahuri sejak penetapan tersangka malam tadi. Hasilnya, Firly Bahuri akan melakukan perlawanan terkait status tersangka yang ada. Intinya, kita akan melakukan perlawanan, imbuhnya. Dijerat pasal pemerasan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Firly dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023, kata Ade Safri Simanjuntak, Rabu, 22/11. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E, 12B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Berikut isi pasal yang menjerat Firly. Pasal 12E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 12B. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah, 10 juta rupiah, atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Pasal 65 KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. 2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata, mengatakan, Ketua KPK Firly Bahuri berhak melawan secara hukum atas penetapan status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, oleh Polda Metro Jaya. KPK pun berencana memberikan pendampingan hukum untuk Firly. Tentu menjadi hak Pak Firly untuk melakukan perlawanan, kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,
Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Alex menegaskan bentuk perlawanan itu tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang. Ketika yang bersangkutan ditetapkan tersangka tentu ada upaya-upaya hukum yang Pak Firly lakukan, misalnya dengan pra-peradilan, ujarnya. Lebih lanjut Alex mengatakan pihaknya akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara Firly. Kalau yang bersangkutan kan sudah berkali-kali, saya kira sudah teman-teman dengar bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan. Tentu Pak Firly punya dasar menyampaikan itu, kata Alex. Alex mengatakan, pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Firly di Polda Metro Jaya. KPK melalui Biro Hukum juga akan memberikan pendampingan hukum terhadap Firly karena yang bersangkutan hingga saat ini berstatus sebagai pegawai KPK meski telah menyandang status tersangka. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 UU KPK disebutkan bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya. Meski demikian pelaksanaannya harus berdasarkan keputusan Presiden, Kepres. Sebelumnya, Rabu malam, 22/11, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Direskrimsus, Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu. Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI tahun 2020 sampai tahun 2023, kata Ade Safri. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12E atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang, UU, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 65 KUHP.